Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan 6 di mata kuliah riset operasi 1. Ini terkait duality atau dualitas. Ini masih terkait pada linear programming yang kemarin. Nah, masih ke linear programming ya. Jadi kalau linear programming berarti di dalamnya pasti ada fungsi-fungsi yang linear seperti itu. Nah, LP dalam bentuk standar itu ada yang bentuk fungsi tujuannya di sini. Nah, di sini ada bentuk maximize, ada yang berbentuk minimize fungsi tujuannya. Tergantung persoalan. Misalkan untuk biaya ya, cost itu berarti harus di minimize begitu. Profit berarti harus di maximize begitu ya. Atau misalkan terkait kondisi mesin, availability, reliability itu berarti maximize. Gitu. Nah, untuk secara umum fungsi tujuan ya, atau objective function itu adalah Z sama dengan sigma jumlah C mulai dari 1 sampai ke N. C nya itu ini ya, indeks dari masing-masing indeks yang dimiliki oleh fungsi variabel X maupun koefisien C ini gitu. Jadi artinya ini berjalan gitu, C nya ya, banyak ini koefisien dan variabelnya. Koefisien C dan variabel X ini masih berderet gitu. Misalkan kalau C nya 1 sampai N nya 2 misalkan ya, maka kalau N nya sampai 2 berarti ya C1 X1 ditambah C2 karena sigma jumlah ya di sini, C2 X2 gitu. Ini ketika N nya sama dengan 2 misalnya gitu. Nah, kemudian ini untuk apa ini yang di sini ini adalah constraint ya. Constraint biasanya di sini subject to constraint. Constraint itu adalah fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa dan sampai mungkin puluhan sampai ratusan gitu bisa ya. Bisa banyak lah intinya. Nah, ini sigma jumlah juga yang digunakan. Jadi indeks C ini berjalan mulai dari 1 sampai ke N ya. Sama seperti ini tadi ya. Jadi artinya X yang sebagai variabel keputusan nantinya ini yang ditanyakan gitu atau yang dicari itu jumlah variabel keputusannya ya sama dengan jumlah N nya ini gitu. N nya di sini sama gitu. Nah, untuk koefisien A itu berindeks 2 ya, yaitu ada I, ada J. Artinya ini nanti dalam bentuk kalau dibuat bisa diubah bentuk suatu bentuk matriks yang misalkan tadi J nya 2 ya, A nya misalkan I nya indeks I itu misalkan kan di sini sampai ke M, bisa 2 juga lah ya, simpel. Maka di sini berarti A11 bisa dibuat matriks ya. A12 ini A21 gitu karena ini 21 ya. Saya hapus dulu. Jadi A21 ya. Di sini A21
Nah di sini A yang terakhir A2. Nah, kebetulan tadi saya contohkan I nya itu berjumlah 2, J nya juga berjumlah 2. Nah maka bisa dibuat bentuk suatu matriks seperti ini. Dan kemudian X nya kan juga karena menggunakan XJ, berarti ada X1 ada X2. Nah ini kalau dioperasikan perkalian matrik ya, antara matrik ini dengan matrik yang ini X2, maka ini bisa dioperasikan nanti sama saja bentukan seperti ini gitu. Kemudian B nya, B ruas kanannya ya, itu juga berupa matrik kan, I nya seberapa banyak. I nya tadi kan ada 2 ya, maka B1 di sini, kemudian di sini B2, ini B. Nah seperti ini. Oke, dan ini untuk kondisi variabel keputusan yang biasa secara umum X nya itu variabel keputusan itu berbentuk dengan batasan bilangan positif ya, artinya lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena jarang variabel keputusan itu nilainya negatif seperti itu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Oke, kita lanjut. Nah ini bentukan secara umum dari konteksnya kita sekarang dualitas ya, atau duality. Yakni ada bentuk primal, ada dual. Ada variabel primal, ada variabel dual ya. Variabel primal seperti ini, X1, X2 sampai ke Xn gitu ya. Kemudian dual variabelnya Y1, Y2 sampai Y ke M. Kenapa sampai ke M bukan sampai ke N? Ini dual variabelnya nanti, atau variabel keputusan untuk yang bentukan dual ya, itu jumlah variabelnya sebanyak jumlahan ininya ya, right hand setnya ini ada B1 sampai ke BM. Ini BM, ini gambarnya kurang jelas, ini gambar BM, ini sampai YM. Nah ya sama. Nah di sini ini dual constraint di sini CTH dual constraint, artinya kesekian dual constraint gitu. Ini dual objective coefficientnya gitu. Lalu sekarang kondisi keoptimalan dari kualitas ini ada Z0 sama dengan Y kali B gitu, sama dengan Y1 B1 ditambah Y2 B2 ditambah dan seterusnya sampai YM BM. JC nya sama dengan Y kali AJ sama dengan Y1 kali A1J ditambah Y2 kali A2J dan seterusnya sampai YM kali AMJ. Nah sehingga persoalan programming ini nantinya dapat diinterpretasikan atau diwujudkan gitu ya, sebagai berikut gitu ya. Carilah nanti Y1 Y2 sampai ke YM sedemikian hingga bersama 1 dan 2 ini nanti terpenuhi gitu. Nah lalu nanti dapat dilakukan dengan menyelesaikan LP ya. Penyelesaiannya itu Z0 ini misalkan, bentukannya tadi fungsi tujuannya seperti ini kan. Ini misal diminimumkan, kemudian constraint-nya ini Y1 A1J ditambah Y2 A2J ditambah sampai dengan YM kali AMJ. Ini tadi, nah ini yang persamaan yang kedua ini jadi constraint-nya ya. Nah ini kita lihat, ini dengan ini kita sama. Oke. Nah lalu ini ruas kanannya, right hand setnya CC gitu ya,
Ini artinya juga berjalan ya, sampai C nya ini sampai ke sebanyak C. Maksudnya C nya itu berjalan dari 1 sampai ke C. Kemudian batasan variabel Y nya ya, Y1, Y2 sampai ke YM tadi ya. Kenapa M bukan N? Karena menyelesaikan dari reagent nya sebanyak reagent. Lalu maka diperoleh problem yang baru yang disebut dual dari problem semula. Nah, ini biasa dijelaskan dengan problem dual. Nah, ini secara singkat kita bandingkan antara problem primal dengan problem dual. Nah, untuk yang primal itu tidak harus maksimum gitu ya. Bisa primal itu bentuk primal itu minimum gitu, atau sebaliknya seperti ini, boleh tukar ya. Yang jelas di sini secara umum ini fungsi tujuannya seperti ini. Misalkan asal mulanya Z sama dengan primal itu sebenarnya asal mula bentuk ya. Asal mula bentuknya Z sama dengan sigma jumlahan C 1 sampai ke N ya. Jadi indeksnya C dengan X ini nanti sejumlah N gitu, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian ini masih primal ya. Di sini yang bawah ini constraint-nya sigma jumlah 1 sampai ke N IJ. Nanti bentukan suatu bentuk matrik, bisa bentuk matrik ini bentuk matrik tapi bentuk matrik yang vektor gitu. B nya ini juga radian set ini luas kanan, jadi I nya bisa 1 sampai ke N gitu. Nanti bentuk matrik yang ini A nya ini dari matrik A. Kemudian ini tadi sudah saya ungkapkan bahwa biasa suatu variabel keputusan itu bentuknya positif gitu ya. Nah, kemudian untuk bentuk dualnya, maka W sama dengan jumlah I sampai I mulai dari 1 sampai ke M. Nah, M kita lihat M itu mana? M itu adalah nanti ini I nya itu seperti ini. Oke. Saya lanjutkan. Jadi BI ini BI. Nah, ini jadi koefisien di variabel di fungsi tujuannya ini nanti menggunakan reagentnya ini gitu. Jadi ini ke sini gitu ya. Kemudian Y1 ini sebenarnya X ini XJ ini yang ditranspos gitu misalnya. Ini berubah menjadi Y. Nah, kemudian XJ nya ini ya. XJ nya ini dari sesama fungsi tujuannya ini nanti ditranspos. Lalu ini ya IJ YI lebih besar sama dengan CJ. Jadi seperti yang tadi, ini hanya bentuk matrik, ini vektor, ini vektor juga CJ nya. Jadi CJ yang di sini ya, ini koefisien di fungsi tujuan di primal itu digunakan dari reagent setnya di constraint dualnya gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut di sini ya. Ini masih terkait dengan yang sebelumnya, yaitu ini maximas, ini minimas, ini primal, ini dual gitu. Nah, ini AX, ini jadi matrik A kali X begitu ya. Ini matrik A kali Y, Y nya ini dari sini gitu ya. C nya ini koefisien dari fungsi tujuannya lalu digunakan di reagent setnya gitu.
kemudian lalu setelah itu, nah ini yang B nya itu, B yang di regenset primal itu digunakan sebagai koefisien di fungsi dualnya. Ini koefisien ya, walaupun sebelah belakangnya itu sebenarnya harusnya di sebelah depannya ya. Koefisien kan biasanya di depannya variabel. Nah ini penjelasannya di mana C dan Y nya adalah seperti ini bisa dibentuk juga berupa matrik gitu ya, atau vektor gitu, Y1, Y2 seperti Yn. Kemudian ini adalah vektor baris, tapi B dan X nya merupakan vektor kolom ya, vektor kolom. Nah ini dicontohkan ada dalam bentuk angka ya, jadi masih dalam bentuk secara umum, masih menggunakan notasi. Nah ini sudah angka-angka. Jadi misalkan di sini primal ini 3x1 yang fungsi tujuannya sama dengan 3x1 tambah 5x2. Kemudian ini adalah constraint ya. Constraint-nya adalah x1 lebih kecil sama dengan 4. Constraint kedua 2x2 lebih kecil sama dengan 12. Nah, constraint ketiga 3x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 18. Di sini x1 variabel keputusannya baik x1 maupun x2 positif semua ya. Kemudian dualnya, bentuk dualnya di sini ya, minimum. Jadi kalau maksimum berarti dualnya ya minimum gitu ya. Selalu seperti itu. Kemudian W sama dengan 4Y1 ditambah 12Y2 tambah 18Y3. Nah 4, 12, 18 ini koefisien ya dari fungsi tujuannya. Dapat dari mana? Dapat dari regenset di sini ya. Jadi regenset yang ini itu digunakan koefisien di fungsi tujuan dual ya, dual problemnya gitu. Nah kemudian kalau Y1, Y2, Y3 ini menyesuaikan ya. Kalau jumlah di sini regensetnya ada 3, maka di sini ya fungsi tujuannya menggunakan 3 variabel begitu. Y1, Y2, Y3. Kemudian nah kalau koefisien di matrik A ini ya, di constraint ini itu ditranspos ya. Jadi sudah saya katakan ditranspos. Ini kan sebenarnya matrik kan 1, ini 0 ya, ini 0, 2, 3, 2 begitu ya. Nah kemudian ditranspos kan menjadi 1, 0, 3 ya, yang kolom jadi baris begitu. Kolom kedua jadi baris kedua 0, 2, 2 gitu ya. Nah kemudian koefisien di ini ya 3 dan 5 ini, 3 dan 5 ini digunakan di masalah dualnya itu sebagai regenset. Nah begitu, regenset dari dualnya. Regenset digunakan di regenset dual problemnya gitu. Lalu berarti kan variabel keputusannya sekarang menjadi 3 bukan 2. Yang namanya 2 di sini menjadi 3, Y1, Y2, Y3 semuanya positif nih. Nah, di sini hubungan antara primal dan dual ya, seperti
sebagai berikut. Nah, tadi kan disampaikan ya bahwa right hand set itu ini RHS ini right hand side. Jadi sisi sebelah kanan gitu, sisi tangan kanan kalau sisi sebelah itu ya, yang sebelah kanan itu tadi right hand side dari primal. Right hand side itu ini ya, ini right hand side dari sisi kanan dari sebelah kanannya ketidaksamaan atau persamaan biasanya gitu dari fungsi kendala. Nah, right hand side ini dari primalnya digunakan menjadi fungsi tujuan di dualnya. Kemudian kalau maksimum maka di sini minimum, atau sebaliknya kalau primalnya minimum, maksimumnya primalnya misalkan minimum, dualnya ya maksimum gitu. Kemudian constraint ya, constraint itu yang mana? Constraint ya ini tadi, constraint itu menjadi variabel di dualnya itu ya. Tahu tadi yang koefisien di constraintnya ditranspose gitu. Nah seperti ini kalau dikelopkan antara primal dan dual, itu primal itu misal di sini gitu, dual itu ditranspose. Nah seperti ini. Ini koefisien objektifnya misalkan maksimasi, maka ya di sini minimasi gitu, atau sebaliknya. Nah sekarang contoh program dual ya. Ini ada contoh seperti ini, primalnya seperti ini, maka dualnya kan menjadi seperti ini ya. Ini seperti yang tadi. Jadi kalau ini dualnya ini dijadikan didualkan lagi, maka itu nanti ya menjadi balik lagi ke primal gitu. Jadi kan kalau materi ditransfer lagi, balik lagi ke bentuk semula kan. Itu disebut aljabar linear, mulai disampaikan. Ini primal untuk masalah diet problem. Ini misalkan ini constraint kalorinya, constraint coklat, constraint gula, constraint fatnya gitu. Ini bisa juga masalah untuk diet seseorang gitu, bisa dihitung secara linear programming. Kemudian nah ini masih dekatnya tadi ya, diet problem gitu. Nah, ini primal dual. Secara umum hubungan antara primal dual itu dapat digambarkan seperti tabel ini ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi kalau ini variabelnya misalkan fungsi tujuannya minimasi ya, maka di dualnya kan maksimasi ya, atau sebaliknya gitu. Nah kemudian kalau di tanda di constraint-nya itu lebih besar sama dengan gitu, atau fungsi kendalanya lebih besar sama dengan, maka di dualnya nanti lebih kecil sama dengan gitu. Dan kemudian juga sebaliknya. Kita lihat aja seperti yang kita balik ya, aspek ke ini lebih kecil sama dengan gitu ya, maka di sini menjadi lebih besar sama dengan gitu, dan seterusnya. Yang ini ya, ini tadi ketentuan. Jadi kalau misal masalah minimasinya ya, untuk misal primal gitu, unrestricted, maksudnya tidak terbatas gitu, maka nanti masalah maksimasinya menggunakan sama dengan gitu. Kemudian yang ini menggunakan sama dengan, maka di sini unrestricted untuk maksimasi, sebaliknya.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Oke, ini ada latihan soal ya, akan selesaikan menggunakan pendekatan dual. Itu. Baik, terima kasih. Itu